mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan alias Galaila Karen Kardina mengajukan gugatan pra-peradilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 6 Oktober 2023. Gugatan ini dilayangkan Karen Agustiawan lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair periode 2011 hingga 2021. Adapun sidang perdana gugatan yang terregister dengan nomor perkara 113-PIT-PRA-2023-PN JKT.SEL ini bakal digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Dalam kasus ini, KPK menduga Karen secara sepihak memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan asing tanpa kajian dan analisis menyeluruh. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Karen Agustiawan menyatakan, pengadaan LNG di PT Pertamina di masanya menjabat sebagai dirut bukan aksi pribadi. Ia mengklaim pengadaan tersebut merupakan aksi korporasi karena sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif kolegial. Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut. Karen menyatakan, aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terkait energi mix. Ia pun membantah kerugian senilai 2,1 triliun rupiah yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut. Sebab, menurut Karen, Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen atau membantu berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Karen menyatakan pemerintah tahu soal pengadaan LNG tersebut. Bahkan, Dahlan Iskan sempat menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Itu jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target keberhasilan. Adapun menurut KPK, Karen secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Ia tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam rapat umum pemegang saham RUPS. KPK berkesimpulan tindakan Karen tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Kemudian, aksi korporasi yang dilakukan Karen tidak berjalan baik. Dalam perjalanannya, sebuah kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kejadian ini lantas berdampak nyata dengan menjual rugi LNG di pasar internasional oleh Pertamina. Atas perbuatannya, Karen disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.